Ruqya annahu ru'ya ba'du solihin fin naumi fasula an halihi faqala najautu ba'da kulli juhdin qila bi'ayil a'mal wajadtan najat. Jadi ada di sini ada cerita orang soleh itu bermimpi tentang keadaannya. Faqala, jadi ini ada yang bertanya, fasuila an halihi faqala najautu ba'da kulli juhdin, saya selamat setelah saya melakukan perjuangan atau bersungguh-sungguh. Qila bi'ayil amal wajadtan najah, dengan pekerjaan apa kamu mendapatkan keselamatan? Qala bil bukai min khosyatillah, yaitu menangis. Jadi hanya gara-gara menangis karena takut kepada Allah, karena mengingat dosa-dosanya, wa tulil istighfar, dan panjangnya membaca istighfar seperti yang tadi yang dibaca, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jadi bil buka dan tulul istighfar. Jadi itulah bentuk kesungguh-sungguhannya, kesungguhan bahwa tobat kita itu akan diterima oleh Allah, dan kita harus yakin pertobatan kita diterima oleh Allah. Jadi bi'ayil amal wajadtan najah, dengan pekerjaan apa kamu menemukan keselamatan? Yaitu pekerjaan menangis. Menangis untuk apa? Min khosyatillah, jadi menangis karena takut kepada Allah. Wa tulil istighfar, dan panjangnya membaca istighfar terus menerus. Jadi sebisa kita, semampu kita membaca istighfar. Jadi kadang menangis, cuman menangis min khosyatillah ya, bukan menangis karena susah, tidak punya uang, ya, atau yang lain-lainnya. Jadi yang di sini artinya bil bukai min khosyatillah. Jadi menangisnya karena takut entar karena mungkin pekerjaan kita yang masa lalu kita mungkin berat atau besar, sehingga mungkin nggak ada harapan lagi karena hanya menangis, hanya meronta-ronta. Tapi di sini bil bukai min khosyatillah, yaitu nangisnya karena takut kepada Allah. Setelah itu, setelah menangis, tulul istighfar, jadi terus menerus membaca istighfar. Al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithli dzalik. Wan naru mithlu dzalik. Jadi surga itu lebih dekat dari kalian. Itu seperti dekatnya tali sandal. Min syiraki na'lihi. Dan neraka juga sama seperti itu. Apa maksudnya? Jadi surga dan neraka itu tergantung apa? Tergantung pekerjaan kita setiap hari. Jadi bisa setiap hari itu kita akan menentukan dia di surga atau tidak, atau neraka. Itu seperti dekat kita dengan tali sandal kita. Min syiraki na'li. Al jannatu aqrabu ila ahadikum. Jadi surga lebih dekat kepada kalian. Itu seperti dekatnya kalian dengan tali sandal. Jadi kalau kemana kan kita memakai sandal, dengan tali sandal kita itu surga dan neraka itu dekatnya kayak kita dekat dengan tali sandal kita kalau kemana. Itu seperti itu. Jadi maksudnya surga dan neraka tergantung pekerjaan kita, tergantung amal kita. Itu seperti itu. Isyaratun ilal madhkur ay an-nar mithlul jannah fi kauniha aqrab min syiraki nali wa inna makanatil jannah wan nar kadzalika li anna sababa dukhulihima fi syakhsi. Nah, itu kan. Jadi yang itu isyarah bahwasanya mereka-mereka yang dimasukkan baik surga atau neraka itu berkaitan dengan fi'lus syakhsi, yaitu perbuatan orang atau perbuatan manusia. Wa huwal amal soleh wasayyi, yaitu berbuat baik atau berbuat buruk. Kalau berbuat baik ke surga, kalau berbuat buruk ke neraka. Wa huwa aqrabu ilaihi min syiraki na'li. Itu seperti kita jalan kemana biasanya memakai sandal, itu sama dengan dekatnya kita jalan, dekat dengan tali sandal kita. Jadi bukan sandalnya, min syiraki na'li, jadi dekat dengan tali sandalnya. Bu'ithal fuqara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulan fa'atar rasul qala ya Rasulullah ini rasulul fuqara. Nah, ini berkaitan dengan posisi orang fakir, orang tidak mampu, orang miskin. Bagaimana ketika dia berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini rasul fuqara ilaik, kepadamu. Faqala sallallahu alaihi wasallam marhaban bika wa biman ji'ta min indihim ji'ta min qaumin ahabbullah. Faqala ya Rasulullah yaqulul fuqara innal aghniya qad dhahabu bil khair
Jadi ada orang yang tidak mampu, orang fakir, orang miskin ketika menghadap Rasulullah itu berputus asa karena mungkin ketidakmampuannya. Untuk memberi mereka semangat, Rasulullah bilang selamat datang, marhaban bika, dan jadi memberikan selamat datang kepada mereka yang fakir dan kepada orang-orang yang bersama mereka, orang yang bersama orang-orang fakir. Mereka mengeluhkan kepada Rasulullah SAW. Yaqulul fuqara innal aghniya qad dhahabu bil khairi kullah. Hum yahujjuna wala naqdir alaihi wa yatasaddaquna wala naqdir alaihi wa ya'tikuna wala naqdir alaihi wa idza maridu ba'athu bi fadli ma lahum dakharu. Jadi dia orang fakir itu waktu itu mengeluh kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya melihat orang kaya itu begitu mudah hidupnya. Mereka mudah berbuat kebaikan dengan hartanya. Hum yahujun, mereka itu bisa berangkat haji, dan sedangkan kita tidak mampu. Wa yatasaddaquna wala naqdir, mereka bisa bersedekah dengan banyak, sedangkan kita hanya sedikit. Wa ya'dikun, dan di zaman dulu itu ada namanya budak. Jadi kalau sekarang sudah tidak boleh budak ya. Mereka bebas memerdekakan budak, sedangkan kita untuk memerdekakan budak itu tidak bisa. Untuk makan pun kita tidak mampu, belum mampu untuk mencukupi setiap hari. Wala naqdir alaih. Wa idza maridu, ketika orang kaya itu sakit, ba'atsu bi fadli ma dakhur. Jadi mereka ketika orang kaya sakit itu sampai mengeluarkan simpanan mereka, sampai mudah berobat kemana-mana. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya Rasulullah bersabda, balaghu annil fuqara anna man sabara minkum wahtasaba falahu thalathu ihsal. Jadi orang fakir jangan berputus asa ketika kalian bersabar dan bermuhasabah. Kalian akan mendapat dua kebaikan, thalathu ihsal, dua sifat atau dua tabiat laisa lil aghniya minha syai'. Jadi 3 kebaikan yang tidak dimiliki orang-orang kaya. Al-khoslah al-ula, yaitu kebaikan yang pertama, anna fil jannati ghurafan min yakut ahmar yanzuru ilayya ahlul jannah kama yanzuru ahlud dunya ila nujum la yadkhuluha illa nabi aw syahidan aw mu'min fakir. Jadi kamu diberi ruangan di dalam surga. Jadi bagi yang ini ya, istilahnya, cuman kalau dia susah miskin harus berjuang untuk menjadi kaya, agar kekayaan itu menjadi kebaikan buat kita. Istilahnya yang sudah ditetapkan susah, atau dia susah belum kaya-kaya atau belum apa, ini ada dapat. Yang pertama, anna fil jannati ghurafan, bahwasanya di dalam surga itu ada ruangan yang terbuat dari permata yakut yang merah, yang duru ilayya alul jannah. Jadi semua penghuni surga itu akan melihat kepada ruangan ini. Kama yang duru alud dunya ilan nujum. Jadi seperti kita melihat bintang-bintang ketika kita hidup di dalam dunia. La yadkhuluha, dan tidak dimasuki ruangan itu kecuali seorang nabi, kecuali orang syahid, dan kecuali orang mukmin yang fakir. Itu yang pertama. Yang kedua, wasanya yudkhilul fuqara al-jannah qabla al-aghniya binisfi yaumin wa huwa miqdaru 500 am. Jadi orang fakir itu masuk surga itu sebelum orang kaya, yaitu jaraknya setengah hari. Setengah hari itu hitungannya 500 tahun. Jadi 500 tahun. Wa yudkhilu Sulaiman bin Dawud alaihi salatu wasalam ba'da dukhulil anbiya bi 40 aman bisababil malak alladzi ataahu Allah taala. Jadi sampai Nabi Sulaiman itu Nabi Sulaiman bin Daud itu dimasukkan itu setelah masuknya para nabi, yaitu setelah bi 40 aman, yaitu jaraknya itu untuk memasukkan Sulaiman itu yaitu pada 40 tahun. Bisababil malak, karena Sulaiman mempunyai kerajaan yang sangat megah. Alladzi a'tahu Allah, jadi kerajaan yang diberi Allah. Wa tsalitsah, idza qala al-faqir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ketika fakir itu membaca subhanallah, jadi kalau fakir miskin ketidakmampuan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, mereka lahiqa syai'an lam yalhaqul ghani
Jadi mereka akan menemukan sesuatu yang tidak ditemukan oleh orang-orang kaya. Bahkan orang yang fakir, orang yang tidak mampu menafkahkan sesuatu yang kecil pun bisa dilipat gandakan dengan pelipat gandaan yang banyak. Ini karena mungkin dia menafkahkan sesuatu itu meskipun sedikit sangat berat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Walana buluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamar wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, ini biasanya kalau kita disuruh berpuasa itu kan dia ada ketentuannya. Dari waktu subuh atau sebelum subuh, waktu imsak sampai maghrib. Ini ada ujian yang tidak ditentukan waktunya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi, dan sungguh kita akan menguji kalian dengan sesuatu. Bisyai'in ini dia sesuatunya nakiroh. Maksudnya sesuatunya itu bisyai'in, tidak ketahuan sesuatu apa. Jadi hanya orang-orang yang diuji aja dia tahu. Minal amwali wal anfusi wath thamar wa basyiris sabirin. Lihat urutannya. Jadi lihat urutannya di sini. Jadi yang tadi bisyai'innya tidak ketahuan. Syai' itu apa dia? Jadi harus tahu sendiri, harus bisa berpikir sendiri. Bisyai'in ini nakiroh dia. Jadi nakiroh maksudnya ada sesuatu hal yang tidak ketahuan itu apa. Yang pertama, minal khaufi, takut. Minal khaufi wal ju'i, lapar. Wa naqsim minal amwal, lapar. Kurang harta. Kemudian wal anfus, kekurangan jiwa, itu bisa ketidaktenangan, kurang jiwa. Jadi kayak orang yang kejiwaannya menurun, dia akan berkurang, itu bagian dari ujian juga. Wathamarot, buah-buahan. Jadi buah-buahan. Dia makan seadanya, mungkin tahu tempe. Itu yang tingkatan yang tinggi, mungkin ada makanan lengkap, 4 sehat 5 sempurna, ada buah-buahannya. Kurang harta. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Yang pertama, sungguh akan aku uji. Jadi kalau orang yang lulus ini ya, dia akan taraf hidupnya akan meningkat ya. Yang pertama, apakah dia bisa mengatasi takut atau khawatir? Jadi kalau dia bisa mengatasi itu, takut, khawatir, setelah itu bisa berani, berarti yang di bab takut dia akan berhasil. Itu yang pertama. Kemudian lapar. Maksudnya lapar itu ketika makan kita tidak langsung ada, harus mencari dulu kan. Berarti kalau orang benar-benar mengikuti ujian ini, nah ini di dalam ayat ini tidak ada penentuan waktunya. Kapan? Kapan imsak nggak ada. Kapan harus berbuka nggak ada. Yang ada kan waktu kapan? Waktu puasa kan. Waktu puasa bulan Ramadan itu ditentukan. Jadi waktunya imsak kamu sebelum subuh kalau bisa. Kalau ada garis hitam, garis putih itu kamu harus berhenti. Ntar kamu makannya ketika azan maghrib. Nah, itu ditentukan. Ketika sesuatu yang tidak ditentukan waktunya, berarti kualitas ketika kita lulus di bab ini akan meningkat ya. Berarti kualitas kita, kualitas hasilnya itu akan lebih baik dibandingkan dengan apa? Dengan yang ketahuan waktunya. Bisyai'innya tidak ketahuan, dia syai'innya dengan sesuatu apa, diuji dengan takut, nggak ketahuan apa. Yang tahu hanya kita yang diuji saja yang tahu. Jadi kalau dia takut, lapar, kekurangan harta, sampai kekurangan jiwa, wathamarot, dan buah-buahan. Jadi kalau kita yang dinamakan itu kan ada buah-buahannya. Jadi satu meja itu lengkap dia. Itu yang dimiliki oleh orang-orang kaya misalkan.
Wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sobir. Itu artinya yang menahan. Yang menahan, misalkan melewati rasa takut itu dengan tanpa keluhan kalau bisa. Jadi tanpa membuat kita buruk. Jadi ketika kita nahan, ketika lapar kemudian habis mencuri, berarti itu sudah tidak lulus. Jadi nahan lapar, saya mau makan duhur tapi masih belum ada. Saya sudah makan tetapi anak saya belum makan. Itu berarti masih ke lapar masih. Saya bisa makan tetapi orang terdekat saya belum makan. Itu dikatakan masih lapar. Lihatin, itu akan meningkat. Jadi kalau dia sudah meningkat ke sini, taraf hidupnya sudah meningkat. Jadi bisa dikatakan ghani, dia bisa dikatakan kaya. Kapan waktunya ini? Tidak diketahui kapan. Yang tahu masing-masing. Berarti kalau pengen taraf hidupnya meningkat, ikut di bab ini, ikut di ujian ini. Jadi kalau takut, apalagi di musim sekarang, ada banyak kekhawatiran, takut sakit, takut mati. Jangan sampai takut. Jadi aktivitas tetap jalan, tetap patuhi protokol kesehatan. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asoba musibah itu terkena sesuatu. Jadi kalau dari asal katanya itu apa? Apa musibah artinya? Apa artinya musibah? Apa? Sesuatu. Jadi kalau aslinya asoba yusibu. Jadi kalau kita misalkan jalan di jalan, ternyata ada di depan kita itu ada yang melempar sesuatu, atau dia melempar sisa cucian misalkan, ternyata kita kecipratan. Itu kan suatu hal yang tidak kita kehendaki kan, atau sesuatu hal yang kita terkena buruk kan berarti. Jadi kalau kita kalau yang dilempar itu sesuatu yang najis, akan membuat baju kita apa? Najis. Itu namanya musibah. Asoba, sesuatu yang terkena hal-hal yang tidak kita kehendaki, itu namanya musibah. Idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ketika terkena sesuatu, bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim. Nah, ini intinya ketika lulus. Jadi ketika lulus itu sholawatu min rabbihim, jadi keberkahan. Jadi kalau sudah sampai bab samarot sudah sampai di sini, ini sudah lulus semuanya. Takut, lapar, kurang harta, kurang jiwa. Jadi berkurang. Jadi yang artinya kuat terus menurun dia, atau lain-lainnya, atau buah-buahan. Jadi kalau sudah lulus ini akan dikasih kebaikan yang bertambah, keberkahan. Sholawatu min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa rahmat, dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Jadi ketika sudah dari sisi yang kelihatan itu sudah menjadi orang yang apa? Yang penuh keberkahan, sudah kelihatan semua, sudah tidak lapar lagi, sudah tidak takut lagi, mau kemana selalu ada, mau kita pergi kemana, biaya itu sudah siap. Nah, itu ditambah kebaikan ketika kita lulus itu, dan rahmat, dan juga wa ulaika humul muhtadun, dan juga mereka dikasih hidayah. Berarti kalau sudah di posisi ini, ibadah pun akan tenang. Berarti yang tadi, yang fakir-fakir yang tadi, jangan berputus asa. Jadi meskipun disiapkan di sana ruangan seperti terbuat dari permata merah, jadi kalau kita mau berjuang, yang penting untuk mendapatkan ini, yang tadi, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapat hidup yang layak, kita diperuntukkan untuk taat kepada Allah, itu baik-baik saja, tidak masalah. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi kebaikan yang berlebih, sholawat min rabbihim wa rahmah, jadi mendapat rahmat dan mendapat hidayah. Saya kira sampai di sini saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.